warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Saya doakan kepada sahabat Wahyu semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan iman dan Islam, dan semoga kita istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Baik, tema kali ini kita akan mengambil salah satu tema yang sedang booming atau sedang dibicarakan banyak masyarakat di Indonesia, yaitu Mahfud MD, korupsi makin meluas. Solusinya tes kebangsaan pegawai KPK. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky Almaroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Sehat? Semuanya keluarga sehat Bang Rocky? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Baik, jadi memang ternyata di era atau zaman now ini ternyata korupsi semakin meluas Bang Rocky dengan slogan-slogan kerja. Mestinya pemerintah rejim Jokowi bisa memberantas praktek korupsi dengan cepat. Dan kita pun berharap pemerintah ke depan makin baik dan bersih. Namun entah mengapa ada pejabat mengatakan korupsi makin meluas. Jadi pernyataan ini berasal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif, tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, dan secara vertikal dari pusat sampai ke daerah. Lihat saja, para koruptor yang menghuni penjara sekarang datang dari semua lini horizontal maupun vertikal. Kata beliau di republika.co.id Rabu 26 Mei 2021. Langsung, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Prof. Mahfud MD ini, Bang Rocky? Saya pikir ini pernyataan yang berani dan pernyataan yang jujur ini ya. Bahwa memang kalau dibilang korupsi sekarang makin luas, ini pernyataan yang cukup berani bagi seorang pejabat negara. Gitu. Apalagi beliau kan posisinya posisinya sebagai pejabat tinggi di rejim Jokowi ini. Semestinya kan biasanya pejabat tuh nggak berani ngomong gitu ya, nggak berani itu. Takutlah. Sebenarnya gitu ya. Beliau berada di lingkaran rejim tersebut gitu Bang. Iya, padahal beliau kan ada di dalamnya. Itu kan sama dengan bahasanya menampol wajah sendiri gitu kan. Kan dia bagian dari rejim itu, kok ngomongnya bahwa memang korupsi makin meluas, itu kan sebenarnya menampar muka sendiri. Bahwa dia juga merasa bahwa ini hasil kerja dia sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan bagian Polhukam ini salah satu penegakan hukum kan ada di wilayah kewenangan beliau gitu. Nah ini menurut saya pengakuan yang berani lah menurut saya ini bagi seorang pejabat yang berada di dalam lingkaran rejim, saya berani mengkritik dirinya sendiri. Saya pikir itu langkah yang cukup bagus ya untuk keberaniannya, dan sekaligus itu mungkin ungkapan yang jujur ya, bahwa memang menurut data juga demikian. Saya pikir ini pernyataan ini saya bisa memberikan perspektif, ada 3 catatan saya di situ sebenarnya. Yang pertama berarti saya mengatakan bahwa ini wujud pengakuan dia, wujud pengakuan bahwa memang rejim sekarang gagal memberantas korupsi. Kalau berhasil memberantas korupsi semestinya tidak meluas, menyempit atau bahkan bisa berkurang dan terhapus, kan harusnya begitu. Tapi kalau dia mengatakan makin meluas, berarti ini bentuk pengakuan bahwa memang rejim Jokowi dalam konteks yang periode sekarang kedua ini, kalau kata pakai makin meluas berarti bertambah luas, bertambah banyak gitu. Nah ini menandakan bahwa gagal dalam memberantas korupsi. Dan ini sebenarnya kegagalan ini juga berdasarkan data dan fakta ya, dari hasil indeks prestasi korupsi, indeks persepsi korupsi atau IPK ya. Nah, IPK itu kan memang kondisinya itu kita menurun dari poin 40 turun ke 37, turun 3 poin. Artinya padahal nilai itu ukurannya 0 sampai 100. Jadi seperti kita punya nilai 0 sampai 100, terus hasil ulangan kita dapat nilainya 37, nah gitu posisinya. 50 pun nggak nyampe. Kalau dibilang nilainya nilai apa ya? D itu atau E apa? Mungkin gitulah. Di bawah standar. Di bawah standar jauh sekali gitu.
Jadi ini betul-betul hasil kinerja yang buruk gitu. Hasil kinerja yang buruk, ya tentu bukan hanya buruk. Kalau udah bicara korupsi berarti kotor kan gitu. Jadi kalau tadi kita berharap adanya pemerintahan yang baik atau good governance, ini berarti tidak baik. Kalau kita berharap ada clean government atau pemerintahan yang bersih, ternyata ini kotor nih karena korupsinya makin memburuk. Jadi indeks persepsi korupsi kita makin turun gitu. Jadi dari awalnya 40 turun ke 37 di tahun 2020 ini. Atau perception index corruption perception index kita tidak beranjak bahkan menurun. Ini membuat nilai kita juga di ranking dunia juga kita turun itu dari posisi negara-negara lain. Ya tentu kita akan malu kalau ketemu penduduk negara lain bahwa oh Anda dari Indonesia ya yang nilai korupsinya cuma 37 itu kan, itu malu kita kan gitu. Di samping di sisi lain kan ada negara yang nilainya bisa 80, 90 gitu. Iya. Jadi kita ada di ranking 100 lebih dunia itu. Jadi kalau di dunia ini ada 190-an negara, kita ada di 102 atau 103. Jadi setengahnya ke bawah gitu. Jadi tidak di atas itu. Tidak masuk 10 besar atau 5 besar kan tidak bisa dibanggakan untuk dalam konteks nilai positifnya. Ini justru nilai negatif. Jadi poin pertama itu wujud pengakuan bahwa rezim ini gagal dalam upaya memberantas korupsi. Baik, jika kita tarik kembali, apakah di Indonesia ini masih ada institusi ataupun lembaga negara yang bersih dari korupsi, Bang Rocky? Iya, kalau dikategorikan bersih semua ya tentu sulit ya kita mengatakan. Ini kan kalau pengakuan itu mengatakan meluas, gitu. Itu kan berarti hampir semua lini. Gitu. Kalau tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa ini meluas bukan hanya sampai di instansi vertikal saja, bahkan sampai ke instansi otonom maupun ke daerah-daerah, ya kategorinya meluas begitu. Yeah. Artinya kalau saya bilang di catatan saya, selain pengakuan juga pernyataan semakin meluas, artinya tidak berhasil untuk mencegah, dan justru posisinya itu ketiga ini ya nyaris tidak ada satu institusi pun negara kita yang bisa dikategorikan bersih gitu. Jadi kalau kita bilang pilar negara kita itu kan taruhlah dalam sistem demokrasi ada 3 pilar utama ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nyaris semua pilar itu sudah terpapar korupsi. Baik kalau kita mau melihat data, hampir semua pilar negara yang utama tadi, yang 3 tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah pernah menyumbang kader-kadernya, menyumbang para pejabatnya yang terjerat kasus korupsi, yang sudah ditangkap KPK dan sudah dipenjara. Nah, kalau saya punya catatan misalnya di pihak institusi legislatif misalnya, kan muncul nama-nama sempat ya ketua DPR dulu ya, Setnov ya, Setia Novanto gitu ya. Ada Markus Nari gitu. Ada juga nama Inyoman Darmantara misalnya gitu. Nah itu termasuk Roma Hurmuzi misalnya gitu kan. Itu kan nama-nama dari pihak legislatif gitu. Nah dari pilar eksekutif juga nggak kalah gitu. Ratusan kepala daerah gitu. Ada gubernur, ada bupati itu semua kalau dibilang sejak ada pilkada langsung itu kan ratusan kepala daerah yang sudah tersangkut dan terjerat kasus korupsi. Mungkin ada bupati Nganjuk, ada bupati mana lagi itu yang kepulauan di Sulawesi Tengah ya. Itu ada juga, kemudian di berbagai kabupaten nampak ada perwakilannya. Nah, kalau bahkan bukan hanya di level eksekutif, bukan hanya di kepala-kepala daerah, sampai masuk ke level menteri gitu. Nah, ini kalau menteri kan sudah masuk ke ring istana. Yeah. Jadi kalau dibilang meluasnya korupsi ini bukan hanya dikategorikan di daerah, tetapi sudah merambah sampai ke ring istana atau pagar-pagar istana atau bahkan bilik-bilik istana itu. Di akhir tahun 2020 kemarin kan ditangkap KPK 2 menteri itu. Yeah. Jadi ada menteri KKP Edi Prabowo yang dari kader Partai Gerindra dan juga ada menteri yang sangat fenomenal tuh Mensos
Ya. Juliari Peter Batubara. Dan ini kan sangat memalukan ya, karena kader Partai Wong Cilik dari PDIP, tapi yang dikorupsi adalah bantuan untuk Wong Cilik atau bantuan sosial. Nah ini menurut saya korupsi bukan hanya meluas, tetapi sudah mendalam, bahkan masuk ke bilik-bilik istana negara kita. Nah menteri itu kan orang terdekatnya presiden itu, pembantu presiden yang dengan hak prerogatifnya presiden bisa menunjuk dan mengangkatnya, bahkan memberhentikannya. Nah, kalau presiden saja gagal untuk mencegah orang terdekatnya yang dia angkat dan dia tunjuk untuk membantunya itu gagal dicegah untuk korupsi, bagaimana dan memberantas korupsi yang jauh dari ring istana itu, misalnya di camat, di bupati, di kepala dinas di daerah-daerah yang begitu jauh. Orang di ring istana saja menterinya gagal dicegah untuk tidak melakukan korupsi. Ini yang saya kategorikan cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan, bahwa kalau dibilang Pak Mahfud tadi korupsi sudah meluas, baik instansi vertikal maupun otonom, baik horizontal maupun vertikal, baik dari pusat sampai ke daerah, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam pagar istana atau masuk ke bilik-bilik istana atau ring istana tadi. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Jadi bahkan kalau kata Pak Mahfud itu meluasnya itu bukan sekedar dari daerahnya, dari formulanya. Jadi kalau dulu itu korupsi itu dilakukan setelah ada APBN, uangnya sudah ada, anggarannya sudah ada, itu baru mulai dirancang korupsinya gitu. Nah di era sekarang ini belum ada barangnya, sudah ada negosiasinya gitu, gitu. Jadi APBN belum disahkan, APBD belum disahkan, sudah ada negosiasi dengan para pejabat untuk membuat proyek ini, proyek itu. Nah, itu yang dikategorikan Pak Mahfud itu sangat meluas, bahkan sudah maju ke depan. Lebih kejam dan tersistematis, Bang Rocky. Ya, dia sudah sampai ke level perencanaan. Kalau dalam manajemen itu ada planning, organization, and actuating ya. Nah dia itu sudah bukan hanya di actuatingnya, bukan di organizingnya saja, dia sudah masuk ke level perencanaan. Jadi barang belum dilaksanakan, baru direncanakan, nah dia sudah negosiasi itu. Itu jadi kalau dibilang ini sangat bukan hanya meluas, kalau saya bilang tadi sudah mendalam, bahkan sudah sangat maju gitu. Maju selangkah di depan, yaitu sebelum barangnya ada, sebelum anggarannya ada, sudah dibuat perancangan, bahkan direncanakan untuk melakukan korupsi itu. Nah ini luar biasa nih. Jadi pejabat-pejabat yang terlibat, terutama para politisi itu begitu banyak dalam konteks ini. Tentu kita tidak ingin anak negeri ini makin banyak yang tersandra dan terseret kasus-kasus korupsi. Baik Bung Rocky, kita lihat sepertinya rakyat Indonesia atau masyarakat masih berharap kepada KPK gitu untuk dalam pemberantasannya. Namun kita ketahui belakangan ini muncul pelemahan KPK. Kalau dibilang di berita Hits ID 20 Mei 2021 bahwa mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Eha Mahwa menyebut bahwa KPK saat ini sedang menghadapi sakaratul maut, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait ini? Ya, memang mungkin ada tahapannya ya. Sebelum sakaratul maut biasanya sakit duluan itu kan. Sakaratul maut itu kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tinggal menunggu matinya gitu sakaratul maut. Orang sudah hampir tidak sadar. Nah mungkin ini ada tahapannya, misalnya dilemahkan dulu gitu ya. Dipreteli dulu kewenangannya, kemudian dilemahkan kemampuannya, kemudian kewenangannya dibatasi dengan undang-undang. Nah itu berawal dengan saya melihat revisi undang-undang KPK itu. Makanya aneh ya kalau di situasi korupsi makin meningkat, tetapi institusi yang memberantas atau menangani pencegahan dan menindak korupsi itu justru dilemahkan. Makanya banyak publik yang menyayangkan kebijakan rezim Jokowi ini untuk merevisi Undang-Undang KPK. Karena isi Undang-Undang KPK yang direvisi itu justru melemahkan KPK dengan adanya dibentuk badan pengawas, dengan adanya boleh SP3, dengan adanya boleh penyidikan itu harus distandarisasi, termasuk dengan posisi pegawai KPK harus di ASN-kan gitu. Harus dijadikan pegawai negeri misalnya gitu kan. Nah itu membuat KPK jadi tidak independen dan kewenangannya makin terkurangi. Bahkan
yang menyedihkan kalau tadi dibilang sakaratul maut, saya melihat bahwa ini sudah sangat lemah dan memang mungkin sudah apa pingsan-pingsan mungkin itu loh bahasa normalnya. Bagaimana mungkin dia mau melakukan penindakan dan pemberantasan korupsi kalau justru aparatnya gitu ya, aparatnya sedang dipersoalkan. Jadi KPK sekarang tidak sibuk memburu para koruptor, tapi sibuk mengejar para pemburu koruptor di tubuhnya sendiri dengan melakukan tes wawasan kebangsaan, kemudian apa memeriksa apa di antara tubuh mereka sendiri. Jadi kesibukan mereka itu bukan untuk mengejar koruptor, tapi justru sibuk dengan mengurusi persoalan internal yang mereka ingin apa menjadikan pegawai-pegawainya itu ada yang ingin dipecat misalnya kan ada yang mau dipecat. Itu kan membuat kegelisahan di dalam yang luar biasa. Jadi bagaimana mau berkonsentrasi memberantas korupsi? Di dalam sendiri pegawai-pegawainya sudah gelisah, para penyidik KPK sudah gelisah. Kalau melihat perkembangan itu kan sudah ada yang apa? Sudah ada yang datang tapi tidak bekerja karena kewenangannya sudah tidak ada. Gitu. Ini kan artinya sudah tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi, sementara korupsi makin meluas, mendalam, melebar, apalagi itu bervariatif, maju ke depan gitu ya. Di satu sisi aparat yang diharapkan mencegah, menindak, bahkan sedang sibuk sendiri pegawai-pegawainya khawatir mau dipecat. Jadi konsentrasinya bagaimana itu mungkin saya cukup mengamini kalau apa Bang Abdullah Hamahua tadi mengatakan bahwa posisi KPK sakaratul maut. Artinya memang menunggu detik-detik ajalnya gitu. Nah, kalau saya bilang memang di situ implikasi sebagai bahwa tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara ideal, efisien, efektif. Baik, baik Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Nah, Bang Rocky, ada sahabat Wahyu yang bertanya, banyak pertanyaan pada tes wawancara kebangsaan yang saat ini menjadi polemik. Nah, di antaranya itu ada pertanyaan tentang sholat subuh pakai kunut atau tidak, kemudian punya pacar atau tidak, ketika pacaran ngapain aja, nah, mau membuka jilbab atau tidak, bahkan pertanyaan yang menurut saya paling paling unik adalah pilih Pancasila atau Al-Quran. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi polemik ini pada tes wawasan kebangsaan, Bang Rocky? Ya, itu tadi. Padahal apakah diperlukan tes wawasan kebangsaan itu? Di satu sisi, kalau menurut saya yang harus dites itu justru para koruptor itu. Para pejabat yang harusnya dites. Kenapa para penyidiknya malah yang harus dites? Saya bilang ini kebijakan yang luar biasa gitu. Karena menurut saya memang dalam sebuah sistem demokrasi memang kebanyakan undang-undang, peraturan, kebijakan itu lahir dari para politisi yang memang punya andil untuk melahirkan kebijakan itu, terutama mereka yang memiliki akses kekuasaan dan punya akses dana yang cukup besar. Ini kenapa? Karena para politisi yang duduk di posisi-posisi puncak jabatan politik itu kan untuk meraih posisinya itu tidak mudah, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, melewati pesta demokrasi yang begitu rumit dan biayanya juga sangat mahal. Akibatnya ketika mereka duduk banyak utang. Ada utang kepada sponsor politik atau investor politik, ada utang kepada tim suksesnya yang sudah membantunya untuk bisa menduduki jabatan politik itu. Nah, ini menurut saya yang melahirkan kebijakan tadi, merevisi undang-undang KPK, nah sehingga dan undang-undang yang lain. Jadi kalau kita lihat ini persoalannya persoalan sistemik ya. Jadi sebelum saya menjawab persoalan jilbab dibuka atau tidak, pilih Al-Quran atau tidak, saya melihat ini persoalan lebih jauh, ini persoalan yang sangat serius. Di mana secara sistem ini memang ada persoalan yang sangat serius ketika negara kita dalam memproduk kebijakan, memproduk aturan, memproduk undang-undang, itu dikendalikan oleh para oligarki yang merupakan gabungan dari orang-orang yang memiliki akses politik dan memiliki akses
pendanaan atau akses kekuasaan dan akses keuangan. Dan dua orang ini bergabunglah dalam kelompok oligarki yang melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Itulah makanya lahirlah undang-undang seperti undang-undang Omnibus Law, termasuk juga undang-undang revisi undang-undang KPK ini kan kenapa bisa terjadi? Ya karena ada kepentingan-kepentingan mereka gitu. Kalau tidak ada kepentingan mereka, harusnya KPK tidak perlu direvisi. Justru harus ditancap gas terus untuk memberantas korupsi. Nah, saya melihat bahwa publik sulit untuk dijelaskan kenapa ada revisi Undang-Undang KPK kalau dalihnya untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Nah, ini masih sulit dijelaskan. Apalagi ada upaya dengan tes wawasan kebangsaan seperti yang disampaikan tadi, bahwa misalnya ditanya apakah pilih Pancasila atau Al-Quran. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan. Ini pertanyaan yang tidak punya wawasan kebangsaan namanya. Orang beragama ya pilih Al-Quran lah kalau dia beragama Islam. Kalau beragama yang lainnya pilih Alkitab. Kalau beragama yang lain tentu dengan kitab-kitab mereka. Kenapa harus dibentur-benturkan dengan Pancasila? Gitu. Ini artinya ada upaya memecah belah anak bangsa. Jadi memecah belah karakter sendiri di dalam tubuh anak bangsa itu, apakah dia dibenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran, dibenturkan Pancasila dengan kitab yang lain gitu. Ini pertanyaan yang menurut saya tidak profesional, tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan kinerja untuk memberantas korupsi. Bahkan justru ini pertanyaan membuat gelisah dan kegaduhan baru gitu. Di saat para koruptor nyaman tidak dikejar oleh para pemburu koruptor. Ini kan kalau menurut saya di tulisan saya itu kan pegawai KPK itu kan pemburu para koruptor. Nah sekarang para pemburunya ini yang sedang dikerjain ini. Sehingga bagaimana dia mau memburu koruptor kalau para pemburunya sendiri sedang diburu-buru dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu. Jadi menurut saya pertanyaan suruh memilih Pancasila dengan Al-Quran ini pertanyaan yang memecah belah anak bangsa, merusak persatuan, mengganggu wawasan kebangsaan. Jadi ini pertanyaan yang sangat tidak bermutu. Entah keluar dari siapa ini gagasannya seperti itu. Ini sangat tidak bermutu dan justru memecah belah anak bangsa atau boleh dibilang ada motif-motif jahat tertentu. Nah itu kenapa harus dibenturkan Pancasila dengan Al-Quran. Itu kan posisi Al-Quran itu sebagai keyakinan dia, Pancasila itu posisi hal lain yang terkait dengan kenegaraan dia. Nah, sementara selama ini kan sepanjang Republik ini ada, tidak pernah ada dibenturkan seperti itu. Belum ada kan tes kebangsaan bagi pegawai manapun ditanyanya seperti itu. Itu aneh sekali. Jadi menurut saya udah keterlaluan lah. Ini menurut saya sudah di luar di luar nalar sehat ini. Orang dibenturkan seperti itu. Nah, ada terkait dengan tes lain, tadi pertanyaan lain juga aneh itu. Ditanya suruh lepas jilbab misalnya. Kalau tidak mau lepas jilbab itu egois gitu. Ini kan persoalan keyakinan orang. Gitu. Di mana orang dengan pakaian tuh negara harusnya tidak usah mengurus sampai ke level ranah yang jenis pakaian yang harus dipakai apa. Justru negara harusnya cukup memberikan guidance pakaian penduduknya itu harus yang sopan, tertib, menutup aurat, beradab. Nah, itu harusnya ke sana. Kenapa malah di pertanyaan suruh membuka? Itu kan aneh itu. Nah, kalau bedanya kalau pertanyaan bagaimana kalau Anda mau memakai jilbab, mau tidak? Itu pertanyaannya lebih positif. Artinya orang yang awalnya tidak menutup aurat disuruh menutup supaya lebih baik. Itu baru pertanyaan bermutu gitu. Kalau pertanyaannya justru disuruh bagaimana kalau membuka, kalau nggak membuka malah dibilang egois. Ini pertanyaan model apa ini? Ini kan justru ingin merusak manusia yang awalnya dia bertakwa dengan menggunakan pakaian menutup aurat sesuai dengan perintah agamanya, ajaran agamanya suruh menutup aurat dan makin beradab gitu ya, sopan. Malah disuruh membuka, kalau nggak membuka dibilang egois. Ini menurut saya sangat tendensius. Ini merusak karakter dan budaya. Dan memang bukan budaya bangsa Indonesia kalau begitu tuh. Orang itu juga tidak punya wawasan kebangsaan. Orang mau berpakaian sesuai dengan adat, sesuai dengan ajaran agamanya, harus dihormati gitu. Jadi menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini justru tidak berwawasan kebangsaan. Justru aneh ini aneh dan menurut saya ini perlu dipertanyakan kenapa mereka bertanya begitu. Mau bertanya justru menunjukkan tidak berwawasan kebangsaan, ditanya yang aneh-aneh.
Ada pertanyaan apa tadi yang antum sampaikan tadi itu? Iya, apakah pacaran atau tidak? Ketika pacaran ngapain aja, atau organisasi atau aliran yang diikuti apa saja? Ya itu menurut saya tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi itu, tidak ada kaitannya. Orang pacaran atau tidak urusan pribadi dia itu gitu. Kenapa harus diurusi itu? Kecuali pacarnya korupsi mungkin. Itu kan apa hubungannya gitu. Jadi menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak ada kaitannya Absurd. dengan apa namanya itu dengan kinerja KPK, kinerja pemberantasan korupsi, justru pertanyaan-pertanyaan yang justru bikin gaduh dan justru menunjukkan pertanyaan yang tidak berwawasan kebangsaan. Namanya tes wawasan kebangsaan, pertanyaan yang muncul tidak berwawasan kebangsaan, bahkan justru terkesan memecah belah bangsa gitu ya, dengan mengadu domba Al-Quran dengan Pancasila. Kemudian masa Al-Quran diadu dengan Pancasila. Jadi jelas beda lah itu. Satu itu kalamullah, satu dibuat oleh manusia. Kenapa kalian harus adu-adu gitu gitu? Masa mau dipersamakan gitu. Nah, adu itu kan berarti mempersamakan atau mempertentangkan. Ya bagi seorang muslim tentu akan memilih Al-Quran. Ya. Orang yang beriman ya tentu mengimani Al-Quran. Kenapa harus dibenturkan dengan Pancasila? Misalnya begitu. Itu tidak berwawasan kebangsaan. Di dalam konteks konstitusi kita itu kan beragama, menjalankan ajaran agamanya itu dilindungi oleh konstitusi. Kenapa malah kalian pertentangkan gitu? Ya kalau dia mengimani Al-Quran, ya biarkan saja mengimani kitab, dibiarkan orang dijamin konstitusi. Kenapa kalian ribut gitu? Nah, ini menunjukkan memang ada persoalan besar terkait dengan pemahaman konstitusi, pemahaman hak-hak sipil warga negara, gitu ya. Termasuk tadi menjaga wawasan kebangsaan kita. Justru yang pertanyaannya muncul justru tidak membawa wawasan kebangsaan, justru bertentangan. Nah ini harusnya kita kritisi ya sebagai publik. Kritik itu untuk wujud kasih sayang kita supaya negeri ini juga tidak gaduh terus, tidak ribut, tidak sibuk ngurusi yang begitu-begitu sementara para koruptor aman nih. Ini kan para pemburu koruptor sedang galau ini. Ada yang mau dipecat, ada 75 orang mau dipecat misalnya. Sementara tidak ada satu koruptor pun yang sedang mau diburu kan karena para pemburunya sedang sibuk ini. Para pemburunya sedang diinterogasi, ditanyain macam-macam, ditanyain pacaran ngapain aja. Ya harusnya nggak ditanyain pacaran. Kamu kalau mau menyidik apa yang dilakukan, mau kemana aja, itu harusnya itulah gitu. Ini tanyain masalah pacaran. Ntar dia mau mengurus koruptor malah pacaran. Ini kan pertanyaan yang aneh-aneh. Jadi kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu muncul karena dari awal desain kebijakannya aneh. Di saat koruptor makin merajalela, praktek korupsi makin meluas gitu ya. Bukannya sekedar meluas tapi mendalam, bahkan masuk ke level ruang istana. Kemudian bukannya mendalam dan meluas, tapi juga maju ke depan. Dia sudah bukan hanya sekedar mengkorupsi hasil APBN, APBD yang disahkan, tetapi sebelum disahkan mereka sudah mulai bernegosiasi. Ini yang dikategorikan Pak Mahfud tadi sangat maju ke depan itu. Jadi meluas. Jadi kalau sudah begitu, kenapa justru yang kebijakan yang muncul ada tes wawasan kebangsaan yang justru mengerjai ataupun membuat gaduh di lingkungan aparat para pemburu koruptor itu sendiri. Sehingga tadi saya bilang KPK sibuk dengan urusannya sendiri, para koruptor tidak tertangani. Aman. Jadi justru yang diburu para pemburu koruptor ini ditanyain tes, ditanyain macam-macam tadi, sementara para koruptornya tidak ditanyain macam-macam, bahkan tidak dikejar. Nah ini keanehan-keanehan yang terjadi di Republik ini. Saya pikir kalau tadi dibilang pernyataan-pernyataan Pak Mahfud itu seperti yang saya klarifikasi ada 3 poin tadi. Yang pertama sebagai pengakuan bahwa gagal memberantas korupsi. Yang kedua pengakuan juga bahwa korupsinya bukan hanya gagal tapi makin meluas. Yang ketiga bahwa hampir semua institusi di pilar-pilar negara demokrasi ini sudah terpapar korupsi, gitu, terpapar virus korupsi. Nyaris tidak ada satu institusi pun lembaga yang bersih dari korupsi karena hampir semua lembaga pilar negara demokrasi itu baik eksekutif, legislatif dan yudikatif
sudah menyumbangkan kadernya atau pejabatnya yang terlibat korupsi. Yang terakhir kan yudikatif ya, yudikatif sebelum itu juga justru fenomenal itu. Yudikatif itu justru pimpinan lembaga yang merupakan benteng terakhir hukum, Mahkamah Konstitusi. Itu kan sangat heboh dulu ketika ketua komisi ketua MK-nya itu Pak Akil Muhtar itu tertangkap KPK. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir hukum di Republik ini itu ikut korupsi, itu kan luar biasa itu. Jadi nggak ada lagi benteng yang bisa diharapkan gitu. Nyaris semua, eksekutifnya sudah banyak, legislatifnya sudah banyak menyumbang, yudikatifnya juga menyumbang. Artinya semua pilar negara demokrasi, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah menyumbang pejabatnya untuk partisipasi dalam terkait kasus korupsi. Artinya apa? Nyaris tidak ada lagi institusi yang bersih dari korupsi, yang tidak terpapar korupsi di negeri ini. Dalam negara pilar demokrasi, semua sudah terpapar. Tinggal kita memulai dari mana, itu yang kita harus diskusikan lebih lanjut. Baik Bang Rocky. Ini menjadi catatan bahwa artinya memang sistem demokrasi yang diterapkan saat ini belum mampu, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam gitu terkait pemberantasan korupsi ini? Apakah memang Islam punya solusi dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, Bang Rocky? Iya, sebenarnya korupsi itu tidak terjadi sendirian. Namanya korupsi itu kan pasti dilakukan oleh kelompok atau sekumpulan orang. Jadi tidak mungkin korupsi itu sendirian. Jadi pasti ada pihak lain yang turut serta. Jadi misalnya korupsi bansos, pasti ada mitra-mitranya. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh Pak Peter Joleri sendiri, pasti ada mitranya yang ikut bersama-sama menikmatinya. Atau mungkin juga ada pejabat lain yang juga bisa turut menikmatinya. Karena mereka kan satu kesatuan, satu kelompok. Nah, kalau sudah begitu, korupsi juga tidak dilakukan oleh individu, dia sudah dilakukan oleh secara berkelompok, dan tentu ini penyelesaiannya tidak bisa secara individu. Jadi kalau korupsi hanya dilakukan oleh individu, gampang. Jadi kalau korupsi itu masih level individu ditangkap selesai, tidak ada lagi korupsi. Nah ternyata individunya banyak yang korupsi, berarti bukan individual, ini sudah kelompok atau udah membudaya. Oleh karenanya untuk itu harus diantisipasi secara kelompok dan secara sistemik gitu. Nah, oleh karenanya harus juga dicegah secara sistemik juga. Nah, bagaimana Islam memandang korupsi itu? Sejak awal Islam sudah sangat antisipatif. Jadi bahkan di level pelaksanaan dan ketegasan Islam juga sangat tegas. Itu Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu artinya apa? Jangankan orang lain melakukan tindakan kesalahan, anaknya yang paling disayangi, Fatimah itu kan anak yang paling disayangi oleh Rasul, dicintai. Kalau dia mencuri, pasti Rasul sendiri akan memotong tangan. Ini menunjukkan apa? Pertama, sifat ketegasan seorang pemimpin. Nah, sekarang ada nggak sifat ketegasan itu? Undang-undangnya sudah tegas pun malah direvisi, itu kan persoalan itu. Jadi itu yang dikritik oleh publik itu di rezim Pak Jokowi ini kan, kenapa revisi undang-undang KPK, sehingga KPK harus ada dewan pengawas, harus bisa melakukan SP3, tadi pegawainya harus menjadi ASN gitu. Ini semua upaya dinilai publik sebagai upaya melemahkan KPK. Nah itu makanya dari personal pemimpin pengaruhnya besar. Nah dalam Islam pemimpin itu penting. Jadi pertama pemimpin harus bersih. Nah kalau pemimpinnya kotor, tidak mungkin dia bisa menegakkan hukum. Jadi aparatnya juga harus bersih. Yang kedua memang selain aparat yang bersih, sistemnya juga harus antisipatif. Nah sistem dalam demokrasi liberal yang saat ini begitu mahal, itu sebenarnya sebagai pangkal persoalan munculnya bibit-bibit korupsi. Jadi biaya politik yang begitu mahal, itulah sebenarnya bibit-bibit korupsi, atau kalau saya bilang gen-gen korupsi itu tumbuh di situ. Misalnya begini, dalam sistem demokrasi siapapun pejabat publik
tidak bisa mencalonkan diri, tidak bisa menjadi gubernur, tidak bisa menjadi DPR kalau tidak dicalonkan partai, tidak mendapatkan KTP partai atau bahasa surat rekomendasi. Bahkan dia tidak mampu untuk berkampanye, tidak akan bisa. Nah itu butuh pendanaan. Itu jadi saya bilang untuk bisa mencalonkan diri aja butuh rumit. Jadi siapapun politisi yang ingin maju, dia harus melewati proses yang begitu rumit dan mahal. Siapapun dia, mau dia politisi baik sekalipun, tidak serta-merta, oh ini ulama baik ini, gitu, nggak pernah korupsi, nggak pernah itu di masyarakat sangat baik. Jadi dia boleh langsung mendaftar jadi gubernur, tidak perlu kampanye. Nah begitu, dia harus melewati itu dulu, pencalonan. Dan pencalonan itu tidak ada yang gratis, tuh. Pasti ada biaya politik, kan. Kampanyenya juga butuh biaya mahal. Nah biaya yang mahal inilah pangkal mula seorang politisi, gitu, untuk bertemu dengan investor politiknya untuk membiayai pencalonannya. Tidak peduli dia mau orang baik atau orang yang tidak baik. Bahkan malaikat sekalipun kalau mau mencalonkan di sistem demokrasi, dia harus melewati pesta demokrasi itu. Gitu. Makanya dulu Pak Mahfud itu sempat ngomong jangankan manusia, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem ini itu jadi apa kan gitu. Itu sempat heboh di media juga. Nah, menurut saya itu ini persoalan besar. Jadi sistem kita ini parah gitu. Sistem demokrasi yang sangat sekuler dan sangat liberal gitu. Ini membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi dan itulah sebenarnya pangkal utama menimbulkan bibit-bibit atau gen-gen benih-benih korupsi. Jadi ini utama. Jadi nyaris tidak ada pejabat atau politisi yang bisa melewati proses demokrasi tanpa mengeluarkan biaya. Nyaris tidak ada. Pasti membutuhkan biaya dan punya hutang. Baik hutang politik jasa kepada tim sesnya maupun hutang investor kepada para investor politiknya. Nah dalam Islam tidak ada itu mekanisme seperti itu. Jadi di dalam Islam itu sistem untuk tumbuhnya benih korupsi itu sudah ditutup. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah atau gubernur atau wali kota itu dalam Islam tidak dibuka itu ruang untuk harus kampanye dulu, harus mencalon. Tidak ada. Seorang bupati, wali kota atau gubernur kalau dalam Islam namanya wali atau amir gitu ya atau umal gitu. Nah, itu tidak ada istilahnya harus ikuti pesta demokrasi dulu. Dia karena menjadi wakil umat, dia mengurusi umat, mengurusi rakyatnya, maka cukup wakil rakyatnya untuk mengajukan nama itu kepada khalifah yang menunjuk dan mengangkatnya. Jadi nyaris biayanya sangat ringan. Praktis tidak perlu repot-repot kampanye, tidak perlu repot-repot butuh biaya untuk pasang baliho, untuk rapat, mengundang makan, minum segala macam. Jadi nggak ada mahar Islam, politik ya Bang Rocky ya. Betul, Islam itu sudah mencegahnya dari awal. Dari secara sistemik sudah dicegah. Kedua nanti di prakteknya juga seperti itu tercegah dan terakhir di penegakan hukumnya juga sangat tegas. Bahkan kalau tadi saya bilang saya mulai dengan praktek hukumnya itu pemimpinnya mengatakan, yang Rasulullah mengatakan, jangankan orang lain, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah persoalan sekarang, jangankan anaknya yang korupsi, temannya korupsi pun tidak berani itu menghukum, itu kan persoalannya situ. Justru kebanyakan kan karena sesama teman itu justru saling melindungi. Sehingga dimunculkan undang-undang yang saling melindungi. Makanya saya mengatakan lahirnya kebijakan dan undang-undang dalam sistem demokrasi, ini kan karena dalam sistem demokrasi itu manusia diberikan ruang untuk berhak membuat aturan dan hukum. Nah aturan dan hukum itu juga sempat dibahas oleh Pak Mahfud itu. Bahwa persoalan demokrasi sebagai demokrasi kriminal itu. Karena kalau menurut Pak Mahfud, ketika oknum politiknya itu para pelaku demokrasi itu bobrok moralnya, maka undang-undang dan aturan yang dilahirkan pasti berpihak kepada mereka. Dan pertanyaannya, ada nggak aturan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada si pembuat aturan dan undang-undang itu? Semua orang yang diberi kewenangan ingin membuat aturan, ya pasti dia mikir dulu, ini aturan ini merugikan saya atau membunuh saya, kan harus mikir dulu gitu. Dia nggak akan mengeluarkan aturan yang menjerat lehernya sendiri. Tidak mungkin anggota DPR mengeluarkan aturan yang menjerat dia. Nah, karena kan makanya hasil dari sistem demokrasi yang mahal,
sistem politik sekuler yang menghasilkan politik yang rumit dan mahal ini adalah para pejabat yang punya hutang budi kepada para investor politik dan berhutang budi kepada para tim suksesnya. Sehingga kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang pro kepada tim suksesnya dan pro kepada investor politik. Itu yang kemudian orang mengenalnya dengan istilah oligarki. Oligarki itu sekelompok orang yang menggunakan negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Nah, dalam Islam tidak ada ruang untuk itu. Dalam sistem Islam tidak ada ruang untuk seorang itu bisa diberikan kewenangan untuk membuat hukum seenaknya. Walaupun dia seorang kepala negara, seorang khalifah sekalipun, tidak boleh justru membuat hukum seenaknya. Dia harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang membedakan dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, aturan dan hukum itu dibuat oleh banyak orang, disepakati saja. Terserah orang yang sepakat itu maunya apa. Tidak penting mau merujuk kepada Al-Quran, Alkitab, atau yang lain, tidak penting. Yang penting mereka sepakat, itulah hukum. Nah, beda dalam Islam, hukum yang dilahirkan tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka kalau membuat aturan harus merujuk mana dasar Al-Quran dan Sunnahnya, baru boleh dikeluarkan. Nah, walaupun dia seorang khalifah, seorang kepala negara pun tidak boleh melakukan kebijakan atau undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran. Seandainya dia mengeluarkan itu, maka dia bisa diimpeach atau dimakzulkan. Nah, bedanya dalam sistem demokrasi di situ. Nah, jadi kebijakan dan aturan hukum yang lahir dari politik demokrasi yang mahal, maka para pembuatnya juga punya hutang budi tersendiri, sehingga undang-undang, kebijakan itu selalu berpihak kepada para investor politik dan para tim suksesnya atau kroni-kroninya, yang itu kemudian digunakan sebagai oligarki. Sehingga kebijakan yang lahir dari sistem demokrasi selalu berpihak kepada oligarki atau kelompok mereka. Dan sangat sedikit atau bahkan mungkin nyaris tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Maka kita bisa melihat adalah lahir dalam rejim Pak Jokowi ini ada undang-undang Minerba, ada bahkan undang-undang Omnibus Law yang ditolak oleh banyak kalangan tapi tetap jalan terus gitu kan. Dan merugikan banyak buruh, banyak rakyat tapi tetap jalan terus. Itu menunjukkan bahwa undang-undang yang lahir dalam sistem demokrasi itu adalah kepentingan para oligarki yang isi kepentingannya para pebisnis dan para penguasa. Nah, di situ posisinya. Nah, Islam mengantisipasi itu. Islam menutup pintu celah itu bahwa untuk membuat aturan dan hukum tidak boleh diberikan kepada orang seenaknya, maka dia harus diberikan batasan, tidak boleh bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu posisinya. Sehingga korupsi itu nyaris tidak terjadi persoalan yang besar. Nyaris dalam catatan sejarah itu tidak ada korupsi model-model bansos seperti ini. Bahkan dalam kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bukan korupsinya, bahkan membagikannya saja itu kebingungan. Kenapa? Banyak orang yang membayar zakat, sementara harta zakat harus dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Dibagikan kemana-mana, orang sudah pada mau nggak berhak menerima karena semua sudah sejahtera. Dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini bersih gitu, tidak ada korupsinya. Bagaimana mengkorupsi orang dia sendiri tidak menginginkan harta. Bahkan begitu dia dilantik, semua hartanya diserahkan kepada kas negara, kepada Baitul Mal, termasuk perhiasan istrinya. Nah, itu yang tidak terjadi dalam sistem pemerintahan demokrasi seperti sekarang. Para politisi berlomba-lomba mengumpulkan harta, bukan berlomba-lomba menyerahkan hartanya kepada Baitul Mal atau kepada kas negara. Ini jadi berbeda jauh. Tadi kalau Anda bilang, apakah ada solusi Islam? Harus sistemik. Jelas Islam memberikan solusi yang sangat sistemik, dan jelas Islam memberikan arahan yang jelas gitu. Untuk pemberantasan korupsi dimulai dari pencegahan di awal, pelaksanaan, dan juga penegakan hukumnya sangat tegas. Oleh karenanya dari awal ada keteladanan para pemimpinnya. Tadi saya contohkan Umar bin Abdul Aziz, begitu dia dilantik, semua hartanya diserahkan kepada kas negara. Nah, ada nggak seorang misalnya presiden kita begitu dia dilantik, semua hartanya diserahkan kepada kas negara? Nyaris tidak ada. Ada nggak gubernur atau bupati yang begitu dilantik, dia serahkan semua mobilnya, tanahnya, hartanya kepada kas negara gitu. Termasuk perhiasan istrinya serahkan kepada kas negara. Kan tidak ada itu persoalannya. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Begitu dilantik mulai berpikir bagaimana bisa mengumpulkan dana untuk bisa kampanye di berikutnya. Kan itu posisinya. Nah, itulah menurut saya sumber kerusakan
dan meluasnya praktek korupsi di negara demokrasi itu bersumber dari sistemik yang memang persoalan sistemik yang memang bisa membuat itu tumbuh berkembang semakin luas, semakin mendalam, bahkan semakin mengedepan, semakin melebar dan seterusnya. Mungkin itu Bung Wahyu. Baik, luar biasa sekali bincang santai kita pagi ini, Bang Rocky. Baik, sahabat Wahyu, bisa kita saksikan bersama bahwa memang masalah korupsi ini menjadi masalah yang sangat sistemik, gitu. Dan kita akui bahwa demokrasi bukannya menjadikan kondisi Indonesia menjadi lebih baik, justru hanya untuk menangani permasalahan seperti contohnya korupsi saja kita kewalahan, gitu kan. Nah, begitu juga kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, di mana Islam akan menyelesaikan masalah seperti korupsi juga. Kita mencegah mulai dari individu, masyarakat sampai ke negaranya. Gitu. Islam punya solusi untuk itu. Nah, tinggal kita mau memilih Islam atau memilih yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan jazakallah khairan atas kehadiran dan kesempatan untuk bisa berbincang lagi bersama Bang Rocky. Dan kepada sahabat Wahyu, saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.